secara umum ada 3. Dan ini tidak enak semua. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus. Karena mikir negatif. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar, pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya. Tapi diam-diam, pelan-pelan batin kita bilang, enggak kok, sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat. Saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. If anything can go wrong, it will go wrong. Kalau sesuatu itu bisa salah, pasti nanti akan salah. Jadi kalau masih ada kemungkinan salah, ya biasanya yang salah itu yang terjadi. Jadi ini mungkin tidak familiar pandangan ini, tapi kita sering sekali mengalami ini. Apalagi teman-teman yang pikirannya negatif. Itu mesti, nanti mesti aku gagal. Biasanya gagal sih, ya wis gagal beneran akhirnya. Jadi pikiran kita yang negatif, apalagi pakai hukum Murphy ini, ya nanti mengundang beneran kejadian negatif itu hadir. Jadi dari banyak kemungkinan hidup, biasanya yang buruk itu yang terjadi. Kita minta atau tidak kita minta, kita undang atau tidak kita undang. Nanti ada contohnya banyak. Jadi satu kaidah ini nanti melahirkan banyak sekali kaidah-kaidah yang lain. Diawali dari sini terus muncul banyak sekali kaidah yang nanti disebut Murphy's Law, hukum Murphy. Kaidahnya ada sekitar 14. Cirinya pemikiran Murphy's Law ini secara umum ada 3. Dan ini tidak enak semua. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus. Karena mikir negatif. Yang pertama pesimis. Jadi pesimis itu pikiran kita sibuk pada negatifnya saja. Jadi kalau lihat apa-apa dilihat negatifnya. Lihat misalnya teman-teman ini baru awal lagi semangat ngaji, terus saja paling sebentar lagi yo ngantuk. Itu dilihat negatifnya, tidak disyukuri semangatnya yang hadir sekarang. Tapi paling yo ndak paham, paling yo ikut-ikutan temennya saja. Pesimis mindset. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar, pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya. Tapi diam-diam, pelan-pelan batin kita bilang, enggak kok, sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat. Saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Mau baca buku saja, wah ini bukunya tebal sekali ya. Bisa kok saya selesaikan. Tapi dia mau bilang, jane ya mungkin tidak bisa. Sebenarnya ya berat. Itu kamu sendiri yang ngerem dirimu sendiri untuk sukses. Jadi cara berpikir yang serba pesimistik. Apa-apa dilihat tidak enaknya. Kalau waktunya hujan gini, waktunya ndak hujan gini, kamu sibuk betapa panasnya. Nanti hujan juga kamu susah kan, betapa susahnya kemana-mana wong hujan. Lah kamu mintanya apa terusan? Ya minta itu yang ndak hujan, Pak, tapi ya ndak panas, jadi angin sepoi-sepoi dingin.
Tapi itu pun kalau kamu mindsetnya pesimis ya tetap mengeluh, aduh Pak, jemuran ndak kering Pak. Ya ampun lah. Jadi kamu mikirmu selalu negatif terus. Cirinya biasanya ya dua, ndak bisa bersyukur dan selalu mengeluh. Akhirnya kamu dimakan sendiri oleh mindsetmu. Kan sering orang bilang pikiran kita itu menentukan tindakan kita dan pada akhirnya menjadi penciri siapa kita. Ya kalau pikiran kita negatif-negatif, ya kita melihat segala sesuatu serba negatif, perilaku kita juga merespon adanya negativitas tadi. Jeleknya apa Pak? Kalau selalu merespon yang negatif, ya kamu kurang aktif. Akhirnya kamu sibuk, kalau sepak bola itu hanya sibuk biar tidak kebobolan. Kamu tidak berani nyerang. Biasanya yang kayak gini ya malah mudah kalah. Karena musuhmu tenang, karena tidak mungkin lah kamu nyerang, paling ya bertahan. Nah ini cirinya mindset pesimis. Yang kedua, fatalistik. Fatalistik itu percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunnatullah, entah apa, pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu? Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah itu maha kuasa, dia memutuskan, dia juga mampu kok mengubah keputusan. Kan semuanya sudah ditulis Pak di Lauhil Mahfudz. Ya, Lauhil Mahfudz itu ciptaannya Allah. Misalnya sudah ditulis, dihapus lagi kan juga tidak apa-apa. Kan yang kuasa kan tetap Allah. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadar punya cara berpikir fatalistik. Ya tidak salah, tapi kita harus ngerti ranah dan wilayahnya. Dulu pernah kita mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu tentang kebebasan. Semoga teman-teman sudah paham di mana titik-titik kita bebas dan di titik mana kita terikat. Tapi Murphy's Law ini agak fatalistik. Ya meskipun nanti bisa dibaca, oh Murphy's Law ini dia percaya pada sunnatullah kok misalnya. Hidup ini memang kadang-kadang begitu, ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang sebenarnya tidak pesimis Pak. Murphy's Law itu optimis. Optimis pasti kita gagal. Ya ampun ya, kalau optimis pasti kita gagal, itu apa bisa disebut optimis? Saya optimis Pak, mesti saya kalah itu. Saya tidak tahu ini optimis apa tidak optimis kalau kayak gini. Nah, itu ciri kedua, fatalistik. Ya ini agak berat kalau sudah fatalistik itu ya kalian cenderung pasif karena merasa hidup ini, kita ini seperti bulu yang diterbangkan angin, tidak tahu mau kemana arahnya apa. Itu kayak kalian yang punya prinsip, saya mengalir saja lah Pak hidup ini gitu. Ya mengalir, tapi kan kamu harus lihat dulu itu alirannya kemana, kamu mau dibawa kemana, tujuannya apa, kan begitu. Mengalir saja masih teman-teman mau begal, kamu ikut begal. Itu memang trennya begitu Pak. Ya Seneni Sunan Kalijogo nanti kamu. Jadi ciri kedua fatalisme. Ciri ketiga, pandangan Murphy's Law ini menampakkan betapa lemahnya manusia. Jadi ada dua karakter lemah manusia yang dibidik dalam Murphy's Law ini. Yang pertama kecerobohan dan yang kedua lemah dalam pengendalian.
manusia itu punya akal, punya beberapa kemampuan pengendalian yang luar biasa. Tapi mungkin di antara makhluk-makhluk yang lain, yang paling ceroboh juga manusia. Yang paling mudah kepleset itu manusia. Kalau yang bukan manusia lebih istiqomah, di jalannya lebih lurus. Tapi manusia yang bisa neko-neko dan paling gampang keluar jalur. Kita itu hebat luar biasa, tapi bisa meleset luar biasa. Kita bisa ahsanut taqwim, bisa asfala safilin. Kita itu bisa mengendalikan banyak hal, tapi kita juga bisa menghancurkan banyak hal. Nah, Murphy's Law ini nanti fokus pada bagaimana manusia itu ternyata tidak mampu mengendalikan hidupnya. Seringkali kebalik, bukan kita yang mengendalikan situasi di sekeliling kita, tapi situasi sekeliling kita yang mengendalikan kita. Ya contohnya banyak. Kita kan sering dikritik para filosof, hidup kita itu hidup serba mengikuti kerumunan kita. Yang lain bagaimana, ya kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Itu menunjukkan kemampuan pengendalian diri kita agak lemah. Baik, ini 3 cirinya secara umum. Jadi konsep umumnya tadi yang bunyinya if anything can go wrong, it will go wrong. Sejarahnya seperti tadi, Kapten Edward Murphy dengan 3 ciri fatalistik, kemudian yang pertama pesimistik, dan yang ketiga kelemahan manusia yang ceroboh dan lemah dalam pengendalian. Sekarang kita lihat 14 hukum Murphy yang terkenal. Yang pertama tadi ya, ini yang pokoknya, anything that can go wrong will go wrong. Segala sesuatu yang bisa salah, ya akan salah. Yang kedua mungkin lebih menarik, nothing is as easy as it looks. Tidak ada yang semudah kelihatannya. Segala sesuatu kalau kamu cermati seolah-olah mudah. Wah, nanti saya ke masjid, sampai sana saya awali saja masih sepi toh. Nah, terus saya ngantri, lumayan dapat minum, terus duduk di depan itu. Oh, begitu kamu keluar kos-kosan, aduh, macet lagi. Nanti di tengah jalan ada apa lagi, ada terus sampai sini ternyata sudah banyak orang ngantri, lama lagi. Ternyata tidak semudah bayanganmu. Kuliah, besok rutin kok pagi biasa masuk kuliah jam 7, kemudian nanti keluar jam 9 bisa nongkrong lah di kantin, bisa itu. Begitu berangkat sampai kampus, alah bareng wisuda. Macet, tidak bisa masuk kampus. Itu kan kamu sering begitu. Tapi nothing as easy as it looks. Segalanya ternyata tidak semudah bayanganmu. Bayanganmu itu mulus, sekali begitu dijalani tidak segampang itu. Ada saja kadang-kadang halangannya. Itulah hidup, dan itu kaidah kedua Murphy's Law. Jadi kalau kalian nanti ingin melakukan apa, kok tiba-tiba jadi rumit urusannya, jadi ruwet, nah itu Murphy's Law hukum kedua. Segala sesuatu tidak semudah kelihatannya. Wah, asik nih nanti ketemu banyak teman, bisa ngobrol-ngobrol, guyon-guyon lama, bisa begitu nyampe sini, begitu ngobrol sebentar temenmu tersinggung. Nggak jadi guyon wes. Tegang akhirnya. Itu nothing as easy as it looks. Dan kita sering ngalami seperti ini. Nggak semudah bayanganmu. Kamu membayangkan, ala Pak wisuda ya simple saja tuh, saya pakai baju toga, kemudian ngantri di sana, pindah toga terus selesai. Wah, begitu kamu pakai toga beneran, belum sumuknya, belum panasnya, belum lamanya, kamu nomor akhir juga, terus lama sumpek gitu. Ya, jadi ternyata ya tidak sesimpel bayanganmu.
Kadang-kadang halangannya tidak terduga saja. Wah, ngaji selesai, pulang nih. Begitu nyampe kamar kos-kosan depan, aduh, kunci ketinggalan di masjid. Balik lagi ke sini. Oh no, susahnya. Itu nothing as easy as it looks. Baik, sudah asik-asik mau masak. Wah, belum makan ini Indomie nih. Indominya ada kok. Begitu dinyalain, wah, kompornya yang tidak ada. Habis apinya. Susah ternyata hidup ini ya. Nothing as easy. Jadi nanti kalau kamu ngalami sejenis itu pengalaman, tidak usah galau, sebut saja, oh ini namanya Murphy's Law. Hidup ini ternyata tidak gampang. Mirip dengan kaidah ketiga, everything takes longer than you think it will. Segala sesuatu membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan. Kalau ini contohnya banyak. Kayak kamu, wah, saya nulis makalah ya Pak, sehari 1 halaman saja, nanti seminggu dapat 7 halaman, sudah cukup bisa dikumpulkan. Baru pegang laptop, saya buka TikTok dulu, buka YouTube dulu, terus akhirnya iya, ndak jadi. Wong sehari cuma 1 halaman ndak bisa. Sampai hari ke-7 baru setengah halaman. Jadi waktunya ternyata lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Dan banyak itu. Mungkin kamu yang semester-semester awal membayangkan besok kuliah ya kira-kira 4 tahun lah. Nanti semester-semester 6 sudah KKN pendek, nanti semester 7 sudah maju proposal, sudah itu. Ternyata ya kamu baru kaget, loh sudah 12 saya Pak semesternya. Jadi everything takes longer. Segala sesuatu ternyata waktunya tidak sependek yang kamu bayangkan. Dan kamu sering ngalami ini dalam hidup. Oke ya. Ya nanti kalau ngalami gini ya kamu bilang ini Murphy's Law, hukum ketiga. Jadi ini hidup ini rasanya berat gitu kalau pakai Murphy's Law, karena kita dapat pahitnya saja. Kita lihat lagi hukum yang keempat. If there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. Jika ada kemungkinan beberapa hal salah, maka yang menyebabkan kerusakan paling besar biasanya yang terjadi. Jadi maksudnya apa? Misalnya kalian punya HP. HP itu ya biasanya ya kadang error apanya, kadang rusak apanya, kadang temper gelasnya retak, macam-macam penyakitnya. Tapi sejauh yang kamu tahu penyakitnya HP yang macam-macam tadi, biasanya yang kamu hadapi yang paling berat. Jadi temenmu baru saja bilang hati-hati lo pegang HP, kalau ke pantai kena air selesai HP-mu itu. Kalau sekedar temper glass bisa diganti, tapi HP-mu kecemplung laut selesai. Nah, itu kan misalnya begitu. Kok dilalah biasanya kamu akan ngalami itu. Main ke pantai lupa HP-nya di saku. Itu yang terjadi. Jadi biasanya kesulitan paling berat yang kamu bayangkan, masalah paling besar yang kamu bayangkan, itu yang muncul. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Ini bisa permainan pikiran, bisa juga ya negatifnya pikiranmu tadi. Misalnya kamu takut, jangan-jangan pasanganku selingkuh ini, jangan-jangan. Ternyata kamu kaget beneran. Bisa begitu. Itu Murphy's Law, hukum keempat. Yang paling kamu takuti, itulah yang muncul. Yang resikonya paling besar, itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan pikiranmu. If anything simply cannot go wrong, it will anyway. Kalau ada sesuatu yang menurutmu tidak mungkin salah, perfect ini Pak, pada akhirnya akan muncul masalah. Tidak ada yang perfect. Ya ditunggu saja nanti ada masalahnya.
Enggak bisa Pak, saya itu orangnya sabar, saya orangnya neriman, saya kena masalah apa saja mental Pak. Nanti tiba-tiba kamu dapat masalah yang kamu sulit sekali menanggungnya. Jadi ini Murphy's Law hukum kelima. Jadi ini mirip dengan yang keempat tadi. Kalau yang kelima ini, yang menurutmu tidak mungkin ada masalah, ternyata ada masalah. Dan muncul masalah. Itu persis kayak kamu kaget, tiba-tiba artis ini loh pengumuman mau cerai misalnya. Bayanganmu kan tidak mungkin, ideal loh orang ini sejak kemarin, ternyata bisa begitu. Itu Murphy's Law hukum kelima. Yang tidak terbayangkan ada masalah, tunggu saja, nanti akan muncul ada masalah. Ya karena manusia tidak ada yang sempurna. Lanjut, Murphy's Law hukum ke-6. Jika menurutmu ada 4 kemungkinan salah, terus yang 4 ini berusaha kamu hindari, biasanya muncul yang kelima, yang kamu tidak ngantisipasi. Misalnya kamu mau touring. Wah, biasanya saya itu mudah pusing, bawa obat pusing. Biasanya saya itu mudah masuk angin, bawa obat masuk angin. Biasanya kamu bawa semua. Ternyata yang kamu rasakan justru yang kamu tidak bawa obat, tiba-tiba di perjalanan kamu mencret misalnya. Aduh, kok tiba-tiba perut mulus, ini tidak diantisipasi. Jadi kamu mengantisipasi 4, yang datang yang kelima. Ada saja. Kayak tadi ya, ini sudah tak bawa, enggak? Sudah. Yang ini sudah saya bawa, atau sudah. Ini sudah kok, semuanya sudah. Begitu sampai di stasiun atau di terminal di bandara, aduh, ada yang ketinggalan, mesti gitu. Jadi dari 4 yang kamu antisipasi, biasanya muncul 1 yang meleset, dan itu muncul. Ini Murphy's Law hukum yang kelima. Jadi ini kamu mengikuti Murphy's Law ini jadi sumpek, hidup ini ruwet, susah sekali. Yang ketujuh, segala sesuatu itu jika dibiarkan, dia akan berubah dari buruk jadi lebih buruk. Jadi bayanganmu kan dari buruk jadi baik. Enggak, dari buruk jadi lebih buruk. Kalau kamu punya barang rusak, kamu pinginnya kan tak biarin saja nanti baik-baik sendiri. Tidak mungkin. Kamu biarin saja ya tambah rusak. Kamu kan pinginnya begitu, tidak diapa-apain, dibiarin saja, semoga kapan-kapan baik. Tidak begitu. Kalau ada barang rusak, kamu cuekin, ya dia tambah rusak. Jadi ini tidak berlaku kebalikannya. Itu Murphy's Law hukum yang ke-7. Murphy's Law hukum yang ke-8. Jika segala sesuatu tampak berjalan baik, engkau jelas melewatkan sesuatu. Hati-hati. Kayak kamu, rasanya sudah beres semua, tapi kok agak mungkin ada. Kan kamu sering begitu. Biasanya ada itu. Begitu kamu jalan, lah kan ternyata benar kekhawatiranku tadi. Ada yang ketinggalan, ada yang belum dilakukan, ada yang kurang lengkap. Jadi kalau segalanya kok rasanya lancar banget, kamu harus waspada. Ini mesti ada yang tidak beres, yang kelewatan ini. Itu Murphy's Law hukum yang ke-8. Nanti kita baca dulu ya sampai yang terakhir Murphy's Law-nya, nanti kita analisis. Murphy's Law hukum yang ke-9. Ini menarik. Nature always side with the hidden flow. Alam itu selalu berpihak pada flow, itu masalah, kelemahan yang tidak kelihatan. Jadi seolah-olah lingkungan kita ini menyembunyikan sesuatu yang nantinya menyusahkan kita. Ada saja sumber kita susah dari sekeliling kita. Wong tidak ada apa-apa ya, kayak tadi tiba-tiba kamu nendang gelas lah, tiba-tiba sandalmu hilang lah, tiba-tiba itu kan yang alam ini rasanya kok tidak ramah sekali dengan kita. Ini Murphy's Law hukum yang ke-9.
Nanti ada 14. Nanti kita jelajahi dulu, nanti kita lihat dari perspektif filsafat Barat, Timur, Islam menyikapi Murphy's Law ini. Terus yang ke-10, Mother Nature is a bitch. Jadi alam semesta itu menyebalkan. Yang alami-alami itu kan kadang menyusahkan toh. Ayo kita vegetarian saja, itu kan ya tidak seger, yang enak itu yang gorengan-gorengan yang itu. Jadi kadang kita disuruh yang alami, yang menyehatkan, itu rasanya tidak enak. Jadi itu Mother Nature is bitch, itu Murphy's Law. Itu yang ke-10. Yang ke-11, it is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious. Tidak mungkin membuat sesuatu jadi mudah karena orang bodoh itu kadang-kadang pinter. Ya contohnya kadang-kadang kita saya tak sembunyikan ini biar temanku yang itu tidak ngerti, itu biasanya malah ketahuan. Jadi padahal kamu tahu temanmu itu tidak terlalu pinter, tapi kadang-kadang ya dia bisa saja tahu rahasiamu. Jadi kadang orang bodoh itu cerdik. Mungkin dia bodohnya ya hanya di kelas saja, tapi dalam hal lain dia cerdiknya luar biasa. Kamu merahasiakan apa, dia malah tahu. Temanmu yang pintar tidak tahu, dia yang bodoh yang tahu. Nah itu kadang fools are so ingenious. Kadang-kadang orang bodoh itu sangat cerdik. Itu yang makanya sering saya bilang sebenarnya mungkin orang bodoh itu tidak ada. Hanya belum ketahuan saja bidangnya apa dia. Terus Murphy's Law yang ke-12, whenever you set out to do something, something else must be done first. Ini juga tidak enak hidup ini. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, biasanya mesti ada hal lain yang harus dilakukan dulu. Banyaklah kalian mau melakukan apa gitu, harus ini dulu, kalau tidak dilakukan tidak bisa. Sekedar pagi-pagi mau mandi saja, alah ternyata kerannya mapet, kamu harus otak-atik dulu. Sekedar mau masuk kelas saja, tiba-tiba wah ada apa, HP-mu error, baterainya habis, tidak ngecas HP dulu. Kadang-kadang kita sering begitu. Ketika mau melakukan sesuatu, justru ada banyak hal lain yang harus dilakukan dulu. Nah ini Murphy's Law hukum ke-12. Murphy's Law hukum ke-13. Ini juga tidak enak anunya. Every solution breeds new problem. Setiap solusi akan melahirkan masalah baru. Kamu boleh cek apa solusi hidupmu. Saya itu Pak, untuk bisa bahagia harus cepat lulus. Ya silahkan cepat lulus, masalah kuliahmu selesai, tapi masalah pekerjaanmu menanti. Pak saya itu pinginnya cepat nikah, cepat kawin. Ya monggo, mungkin begitu kamu nikah, masalah kamu ditanya kapan nikah terjawab, tapi masalah baru muncul, urusan rumah tanggamu. Jadi setiap solusi melahirkan masalah baru. Boleh kamu cek apapun solusi hidupmu, kadang-kadang ya di situ muncullah masalah baru. Yang ke-14, ini hukum Murphy yang terakhir. If anything can go wrong on its own, someone will make it go wrong. Kalau sudah perfect, tidak mungkin bisa salah. Ini sudah saya perhatikan sampai detail. Nanti akan ada orang yang ngaco, terus membuatnya jadi salah. Jadi ini HP ini Pak, saya rawat, saya atur sendiri, saya cek tiap hari, aman, safe. Tiba-tiba dipinjam teman. Kacau, sudah diinstal macam-macam lah, kasih ini, kacau. Itu namanya, jika sesuatu tidak bisa salah sendiri, pasti ada yang akan membuatnya salah. Baik, ini ada 14 Murphy's Law. Baik, kita masuk ke dari Murphy's Law ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, banyak di antara kita yang mindsetnya seperti Murphy's Law tadi.
mikirnya jelek terus, yang negatif terus, nganggap hidup ini berat. Tadi ya, pesimis, kemudian fatalistik, kemudian tidak mampu mengontrol, mengendalikan diri. Orang seperti itu kadang-kadang penuh dengan tension, ketegangan hidupnya. Kalian kalau mengikuti Murphy's Law tadi kan, kamu selalu ini sebentar lagi ada bencana apa yang datang, kesulitan apa yang hadir, the tension, kamu tegang terus. Dot itu ragu-ragu, mau apa-apa takut. Saya mau minum sih, tapi nanti kalau nggak cocok gimana, kalau nggak sesuai gimana. Tapi ya orang haus minum saja. Terus cemas, ketakutan. Semoga yang ikut ngaji tidak ada yang begini-begini ya. Tegang, serba ragu-ragu, cemas, takut tanpa alasan. Mikir-mikir sendiri, takut-takut sendiri. Jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan gitu. Kamu jangan-jangan sendiri dan takut sendiri. Cemas, anxiety. Jadi sekedar pusing sedikit, jangan-jangan ini gejala stroke ini ya, jangan-jangan ngono kamu susah karepe dhewe. Karena mungkin itu diantara efeknya hari ini banjir informasi itu kan begitu. Jadi terlalu banyak ngerti macam-macam, termasuk yang tidak penting. Kamu sering mengalami anxiety, ketakutan yang tidak jelas. Wong ke atas lihat bintang kelap-kelip saja, kamu ini mungkin ada aliennya lewat, ada itunya. Kalau tiba-tiba ada yang jatuh ke sini gimana ya? So mikir aneh-aneh gitu. Anxiety. Kemudian suspicion, serba curigaan. Orang curigaan itu kan apa saja dicurigai. Ini konspirasi, ini mesti, ini teman-teman mesti. Nanti minggu depan kita ada tema konspirasi itu. Agitasi, merasa diserang terus. Paranoid, parno, takut yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang terlalu sering mendengarkan konten-konten horor misalnya, terus wedi karepe dhewe, pikirannya mindsetnya mindset gitu semua. Nanti ada tetangganya jualan terus laku, terus wow itu pesugihan apa yang dipakai. Jadi mikirnya jadi gitu semua. Nanti ada temenmu dapat pasangan, wah itu mesti pakai pengasihan itu, wah itu pakai susu apa, itu pikiranmu ke situ-situ terus. Ada angin, wah ini penghuninya sedang menyapa ini. Wong yo kipas angin, itu kamu mikirnya aneh-aneh. Nah, kadang-kadang juga ada rasa malu. Di antara pengaruh-pengaruh negatif ini yang jadi sumber hari ini, banyak orang menyebut generasi hari ini generasi strawberry. Jadi sering rapuh, tidak tangguh. Sejak di pikirannya sudah lemah sehingga mudah kena provokasi-provokasi, termasuk mindset seperti Murphy's Law tadi. Maka yuk penting kita mulai ya mengambil hikmah, pelajaran apa dari Murphy's Law. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari pendalaman-pendalaman solutif menghadapi kesulitan hidup. Saya awali dari sini. Kepahitan-kepahitan seperti diuraikan oleh Murphy's Law tadi ya, tidak mustahil akan kita alami, bahkan lebih dahsyat dari sekedar itu. Kita perlu kesiapan mental. Jangan sampai karena hal-hal yang tadi kita sebut receh itu, kita benar-benar drop. Apalagi untuk hal-hal kesulitan besar. Kadang-kadang kan sepele sih, tapi kita stresnya luar biasa. Sekedar laptop hang atau error saja kadang-kadang kita jengkelnya luar biasa. Apalagi listrik mati juga, apalagi sinyal error juga. Wah itu kalau tiap hari begitu kan depresi akhirnya kalian. Baik, ini saya awali dari sini ya. Secara psikologis, mari kita yakini
Mari kita mindset. Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya. Mari kita ingat-ingat dalam diri kita, kemalangan apapun yang kita alami, kesulitan hidup apapun yang kita alami, yang pertama ayo kita yakini bahwa itu sementara. Tidak ada yang permanen. Tidak mungkin orang hidup itu susah terus tidak ada senangnya, atau senang terus tidak ada susahnya. Tapi saya merasakan begitu ya Pak, susah terus hidup saya. Kalau begitu itu mindset, cara berpikirmu. Karena kamu mindsetmu negatif, yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus. Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya. Waktunya senyum hura-hura, wong wisuda, waktunya syukuran malah kamu sumpek sendirian. Nah, itu kamu salah mindset. Mari kita yakini, bahkan seandainya memang itu kesulitan, setiap kesulitan ada durasinya. Tidak mungkin abadi. Pasti pada saatnya akan selesai. Wong sebelumnya kita juga punya banyak masalah dan sekarang selesai. Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah dan kita bisa menaklukkannya. Mulai kita tidak bisa jalan, itu kan jalan kan jadi masalah. Terus kita latihan, capek, sakit, sampai nangis-nangis, akhirnya bisa jalan. Besar sedikit latihan naik sepeda, kita jatuh bangun, akhirnya bisa naik sepeda juga. Sekolah awalnya nangis-nangis takut, lama-lama yo kerasan juga. Hidup kita itu dari masalah ke masalah, semakin kita bisa menaklukkan kita tambah tangguh. Dan setiap masalah sementara. Yakini ini. Jadi kalau kalian mungkin hari ini sedang stres, sedang sedih, sedang susah, yakinlah bahwa masalahmu sementara. Sebagaimana dulu semua masalah yang lain yang sekarang sudah berlalu. Yang kedua, semua yang terjadi ini spesifik. Spesifik itu tidak holistik. Mungkin di dunia kerja kamu bermasalah, tapi di bidang kesehatan kamu hebat. Mungkin dalam aspek nilai ketika kamu kuliah, kamu jelek. Tapi dalam aspek pertemanan kamu hebat, temanmu banyak. Nah, itu menyadari bahwa semua masalah spesifik. Mungkin kamu tidak terlalu ganteng, tapi senyummu, wah, semua lari kalau melihat. Yo, lari mendekat maksudnya, karena jadi sadarilah bahwa spesifik kok masalah itu. Hidupmu tidak sepenuhnya tergantung di masalah itu. Bahkan seandainya masalah itu tidak selesai, bukan berarti kamu tidak layak hidup. Ada banyak bidang hidupmu yang lain yang luar biasa. Apapun itu. Jadi kamu sadari yang kedua ini ya, masalahmu spesifik, tidak holistik. Maka tidak ada satu kesulitan pun yang pantas membuatmu bilang dunia saya hancur Pak, hidup saya habis. Enggak. Hanya satu bagian kecil seandainya ada yang memang benar-benar menurutmu gagal. Itu pun bisa ditutupi banyak hal yang lain. Dan cerita-cerita seperti ini kan banyak tokoh-tokoh besar yang awalnya Einstein yang tidak naik kelas lah dan macam-macam, itu kan banyak cerita-cerita seperti itu. Wah, saya bolak-balik putus stres Pak, saya mungkin tidak bakat punya pasangan. Ya tidak apa-apa, emangnya hidup hanya tentang pasangan. Ada banyak sisi hidup yang lain. Oke ya, itu yang kedua. Ini penting kesadaran ini. Yang ketiga, semua yang terjadi tidak personal. Tidak personal itu jangan sampai kita merasa aku saja yang susah kayak gini. Orang lain juga banyak. Tidak usah khawatir.
Tidak personal itu mungkin kalau bahasa kalian, jangan baper, jangan GR. Bukan hanya kamu yang susah, yang lain juga susah. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Jangan dianggap kamu saja yang susah. Kadang-kadang kan kita jadi sensi karena merasa aku saja yang susah selama ini. Dosa apa aku sama Allah kok aku dikasih gini terus? Loh, yang selain kamu juga banyak dengan ujiannya masing-masing. Jangan dianggap personal. Allah kok ngincer aku terus tuh ya, aku itu. Iya. Mbok yo yang lain gitu loh, kok aku terus yang dibikin susah itu ya. Ndak. Kamu jangan kegeeran. Jadi yuk jangan dianggap personal lah. Ndak, semua orang ujian itu maknanya luas sekali. Jangan-jangan itu justru bukti sayangnya Allah padamu. Boleh diulang kembali dulu patah hati dari perspektif sufisme. Dan yang terakhir tentu saja semua yang terjadi ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kamu ambil untuk hidup jadi lebih baik dari semua kemalangan tadi. Nah, kalau itu solusi praktis yang kanan itu. Yang pertama apa? Tenang, turunkan tensi, ambil nafas dalam-dalam. Meditasi boleh untuk menenangkanmu. Kalau sulit, talk to someone, have a deep meaningful conversation. Cari teman untuk saling curhat, berbagi. Itu gunanya punya sahabat. Jadi temennya juga begitu, latihan jadi pendengar yang baik. Jangan latihan jadi ustadz, dikit-dikit ceramah, sebel temenmu nanti. Temenmu baru curhat apa, kamu sudah ceramah. Waduh, haram kayak gitu. Qala Allah Ta'ala was. Nggak jadi curhat temenmu, dia tambah stres. Kamu tambah ngancam neraka, kayak gitu itu neraka. Tambah depresi dia. Oke ya, cari teman yang enak diajak curhat. Jadilah kalian teman yang enak dicurhati. Kalau bisa, kalau memang sulit, lakukan sesuatu yang bisa mendistraksi pikiranmu biar tidak stuck di situ terus. Mikir-mikir apa lah, mau mikir-mikir perang Israel Palestina, mau mikir apa, mikir yang sana-sana yang biar kamu lupa sama, ngajak diskusi-diskusi apa temanmu yang biar kamu tidak stuck di masalahmu terus. Kemudian lakukan hobimu, engage in your favorite hobbies. Seneng apa, lakukan itu. Asal tidak mahal, kalau mahal duitmu habis nanti. Yo nanam-nanam apa itu kan murah, melihara ikan apa. Hobi saya moge, Pak. Wah, yo abot. Besok kalau kamu kaya ndak apa-apa. Jadi engage in your favorite hobbies dan istirahatlah. Kadang-kadang kita itu kejam sekali pada diri kita sendiri. Dipaksa ini, dipaksa itu, diforsir ini, diforsir itu. Istirahatlah. Ngapain kamu secapek itu mengejar hal-hal dunia? Ambil nafas, istirahat. Entah cara istirahat yang seperti apa yang kamu inginkan, tapi istirahatlah. Baik, ini secara psikologi. Menghadapi hidup yang pahit, hidup yang penuh cobaan-cobaan, kesulitan dan kemalangan, seperti dalam Murphy's Law. Kita lanjutkan.